Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan yang juga disebut Syahrul Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan kelahiran sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung, manusia pilihan yang menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dan sudah semestinya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas kelahiran beliau. Karena dengan hadirnya beliau ke dunia ini, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ajaran Islam dan kita berada di hidayah Islam. Jadi sudah semestinya dan seharusnya kita bersyukur dan berbahagia atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jika kita memang merasa cinta, jika kita menganggap bahwa kelahiran baginda Rasulullah SAW, kehadiran baginda Rasulullah SAW ke dunia ini adalah suatu yang istimewa. Selagi kita menganggap beliau adalah manusia yang istimewa di hati kita, maka sudah semestinya kita berbahagia dan bersyukur atas kelahirannya. Sungguh aneh jika ada orang yang menganggap kebahagiaan orang-orang atas kelahiran baginda Rasulullah SAW adalah sesuatu yang salah, adalah sesuatu yang sesat, adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau kita lihat, jika ada orang yang mempunyai kambing, lalu kambingnya itu melahirkan, kemudian orang itu bahagia atas kelahiran anak kambingnya, tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan orang atas kelahiran anak kambingnya itu adalah suatu kesesatan, itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa ketika kita bahagia atas kelahiran baginda Rasulullah SAW, lalu kemudian kita dikatakan salah, dikatakan sesat dan lain sebagainya? Coba kita pikirkan baik-baik. Kira-kira mana yang waras antara orang yang bahagia atas kelahiran baginda Rasulullah SAW, ataukah orang-orang yang menganggap orang-orang bahagia itu adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang tersesat? Ini sebenarnya orang-orang seperti itu adalah orang yang punya penyakit hati. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit seperti ini seringkali memang tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Jadi kita kalau ketemu orang seperti ini skip saja, abaikan saja, tidak perlu ditanggapi. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa bahagia atas kelahiran baginda Rasulullah SAW itu diperintahkan atau dianjurkan berdasarkan surat Yunus ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Falyafrahu, fabidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, maka hendaknya berbahagialah. Huwa khairun mimma yajma'un, semua itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi dari ayat ini mengatakan bahwa anugerah dan rahmat Allah itu layak untuk kita jadikan alasan atas kebahagiaan kita. Jadi, kalau kita dapat harta, kita bahagia, itu biasa. Kalau kita dapat kenikmatan dunia, kita bahagia, itu suatu yang sangat biasa-biasa saja. Yang luar biasa itu kalau kita bahagia atas anugerah Allah yang berupa iman,
amal saleh, berupa ilmu, kemudian wa bi rahmatihi, berupa rahmatnya, yaitu rahmat di sini ditafsirkan yaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Karena kehadiran beliau adalah rahmatan lil alamin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, pembawa kasih sayang untuk seluruh alam. Jadi memang diperintahkan kita untuk berbahagia atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat ini. Jadi berbahagia atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan dipermasalahkan kecuali oleh orang yang berpenyakit hatinya atau orang yang menganggap bahwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak seistimewa kelahiran anggota keluarganya, kelahiran hewan peliharaannya. Jadi kalau ada orang bahagia atas kelahiran anggota keluarganya, istrinya atau saudaranya melahirkan, dia bahagia. Tapi kenapa ketika kelahiran baginda Rasulullah SAW malah dia tidak bahagia? Itu berarti kelahiran baginda Rasulullah baginya tidak seistimewa kelahiran anggota keluarganya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbahagia atas kelahirannya. Bahkan Rasulullah punya cara tersendiri dalam mengekspresikan kebahagiaannya, mengekspresikan rasa syukurnya atas kelahirannya, yaitu dengan cara berpuasa di setiap hari Senin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanyakan mengenai kenapa Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin, beliau menjawab, "Yaumun fihi wulidtu." Jadi karena di hari Senin itulah saya dilahirkan. Artinya Rasulullah juga berbahagia atas kelahirannya. Bahkan selalu ekspresi kebahagiaan beliau itu diekspresikan setiap minggu sekali. Ya, setiap hari Senin pas momen kelahirannya. Kita sebagai umatnya minimal kalau nggak bisa sepanjang tahun atau setiap waktu kita mengingat Rasulullah SAW, setidaknya di bulan kelahirannya kita mengingatnya, jadi memperingatinya. Namanya mengingat-ingat itu, peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang dalam hatinya masih ada iman. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan. Jadi peringatan ini mengenai hal-hal yang baik tentunya. Diingatkan, karena sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau merasa masih ada iman, pasti peringatan-peringatan seperti ini akan manfaat baginya. Jadi akan dianggap suatu yang manfaat. Tidak tahu lagi kalau dalam hatinya sudah tidak ada iman, maka peringatan semacam ini akan dianggap tidak bermanfaat. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Hampir semua umat Islam di seluruh dunia ini ikut memperingati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Rabiul Awal, karena memang momennya. Meskipun kalau umat Islam di Indonesia itu sepanjang tahun mereka mengadakan acara Maulid. Jadi berkah. Khusus untuk Indonesia ini paling banyak berkahnya, karena peluang untuk melakukan kebaikan bisa lebih sering. Karena dalam acara Maulid itu ada pembacaan sholawat, ada pembacaan sirah nabawiyah, ada pembacaan madaih nabawiyah, pujian-pujian atas sosok baginda Rasulullah SAW. Sehingga semakin banyak membaca sholawat tentunya akan semakin berpeluang untuk dekat dengan baginda Rasulullah SAW besok di hari kiamat. Sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum salatan alayya." Yang paling berhak dekat denganku di hari kiamat, kata Rasulullah, aktsaruhum salatan alayya, yaitu mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi umat Islam di Indonesia
yang mengadakan acara maulid sepanjang tahun itu lebih berpeluang untuk mendapatkan posisi lebih dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Mungkin nggak hanya Indonesia saja, cuman yang kami ketahui di Indonesia lah yang paling sering mengadakan acara maulid. Kalau di negara-negara lain mungkin acara maulid hanya diadakan setiap bulan Rabiul Awal. Dan juga keberkahan mengadakan acara maulid ini, ekonomi juga ikut bergerak karena buah-buahan jadi laku. Kemudian ada pembagian sedekah juga, terbantu orang-orang yang du'afa. Di antara keberkahan maulid Rasulullah SAW ini, ikut berbahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW ini adalah keberkahan dalam hidup kita. Selain juga tadi ada kebaikan membaca sholawat, ada peluang besar untuk mendapatkan posisi lebih dekat dengan baginda Rasulullah SAW besok di hari kiamat. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita semua agar tetap bisa berbahagia setiap momen-momen Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan rasa bahagia itu lalu kemudian kita ekspresikan dalam bentuk hal-hal yang baik, dalam bentuk amal soleh, tentunya itu akan menjadi keberkahan tersendiri bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan rasa bahagia ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Abu Lahab yang sudah jelas-jelas divonis masuk ke dalam neraka, ya, dan dia melakukan kebaikan sekali, yaitu pernah bahagia atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian ia memerdekakan budaknya karena kebahagiaan tersebut. Apa yang diterima oleh Abu Lahab? Dia mendapatkan dispensasi siksa di setiap hari Senin. Abu Lahab yang melakukan kebaikan hanya sekali atas kelahiran baginda Rasulullah SAW mendapatkan balasan yang begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sudah beriman kepada ajaran baginda Rasulullah SAW, kemudian ikut bahagia atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan tidak hanya satu kali, berkali-kali, bahkan mungkin sepanjang tahun kita ungkapkan rasa bahagia kita atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Semoga keistiqomahan ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua besok diakui sebagai umat Rasulullah SAW mendapatkan posisi yang dekat di sisi Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.